Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resto Febriana. Video ini akan memberikan sebuah penjelasan ataupun langkah-langkah yang nantinya akan digunakan untuk siswa-siswi SMK Plus Insan Mandiri yang akan mengikuti ujian PAT secara daring. Oke, jadi kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Oke teman-teman, jadi ini adalah salah satu tampilan dari handphone saya pribadi. Dan untuk kalian yang nanti akan mengikuti simulasi maupun PAT daring, kalian wajib menginstal aplikasi Google Chrome. Nah ini ya ikonnya atau tampilan dari aplikasi Google Chrome. Dan untuk bisa mengakses ke menu ujian atau website SMK yang nantinya akan digunakan untuk mengikuti ujian PAT secara daring, itu linknya sudah saya sertakan di grup ya, di grup PAT daring milik SMK. Kita langsung saja masuk ke WhatsApp ya, masuk ke WhatsApp. Kemudian ini nama grupnya kan, PAT daring. Nah ini PAT daring 1920 dan linknya sudah saya sertakan di sini. Nah ini https://google.com/view-smkpim. Nah, jadi untuk kalian yang mau masuk ke menu ujian, silahkan klik linknya. Ini silahkan kalian klik linknya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk setiap handphone kemungkinan tampilannya agak sedikit berbeda, tetapi ya secara garis besarnya mungkin tidak akan jauh dari seperti yang saya terangkan. Dan silahkan pilih Google Chrome. Kemudian tunggu beberapa saat hingga muncul tampilan situs website resmi dari SMK Plus Insan Mandiri yang akan digunakan untuk ujian PAT secara daring. Dan tampilannya seperti ini ya kurang lebihnya. Nah ini tampilan dari website official SMK Plus Insan Mandiri ya. Jadi untuk tampilan home-nya ini adalah tampilan home-nya atau tampilan awal seperti ini. Dan biasanya di depannya itu akan muncul pengumuman yang seperti ini. Jadi untuk soal simulasi PAT daring akan dilaksanakan pada hari Minggu ya, atau tanggal 7 Juni tahun 2020. Dan soal bisa diakses mulai pukul 7.30 ya. Jadi untuk hari Minggu itu adalah semacam latihan yang bertujuan untuk siswa-siswi SMK Plus Insan Mandiri untuk bisa mematangkan langkah-langkah maupun tata cara mengikuti ujian PAT secara daring ya. Dan ini adalah tampilannya seperti ini untuk tampilan home-nya. Dan saya ingatkan untuk kalian yang akan mengikuti ujian, itu silahkan dicek terlebih dahulu jadwalnya. Kalian bisa pilih menu yang ini, jadwal PAT daring. Itu bisa pilih menu yang ini, ataupun kalian bisa pilih menu yang dari sini ya, yang garis 3 ini kalian bisa klik, kemudian pilih jadwal. Nah seperti ini ada jadwal, klik jadwal. Dan nantinya akan muncul jadwal-jadwal dari mulai kelas 10 sampai kelas 11 jurusan OTKP maupun TBSM. Di sini sudah tertera. Dan saya ingatkan untuk kalian, silakan perhatikan kelas dan jurusannya masing-masing, jangan sampai tertukar ya. Karena kemungkinan jadwalnya itu akan sedikit berbeda gitu ya. Nah, bisa dilihat dulu di sini untuk jadwalnya. Dan jangan lupa juga silakan kunjungi menu pengumuman. Nah, ini ya pengumuman. Menu pengumuman ada di sini. Dan menu pengumuman ini adalah informasi-informasi yang penting yang harus kalian ketahui, yang kemungkinan bisa saja di grup WhatsApp itu tidak ada pemberitahuan ya. Kalian bisa cek setiap kalian masuk ke website ujian SMK Plus Insan Mandiri. Kalian bisa cek di sini ya tentang apa yang diinformasikan oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan PAT daring. Nah, di sini kalian tinggal baca-baca saja karena pihak sekolah sudah memfasilitasinya. Dan kalau misalkan ada sesuatu hal yang memang kalian belum ketahui atau kalian belum pahami,
Silakan kalian masuk ke menu bantuan, dan di menu bantuan ini ada nomor saya pribadi ya. Nah, di sini sudah tertera nomor saya. Silakan kalian informasikan entah itu tentang masalah, kendala yang berkaitan dengan proses dari keikutsertaan PAT secara daring ya. Bisa misalkan kalian punya pengalaman handphonenya yang tidak support, misalkan kalian bisa konsultasi dengan saya. Dan perlu kalian ketahui bahwa untuk ujian PAT secara online ini ya, secara daring ini, yang disediakan oleh SMK Plus Insan Mandiri yang menggunakan fasilitas dari Google, jadi tidak harus menggunakan handphone Android ya. Jadi untuk handphone yang mempunyai, intinya yang mempunyai fasilitas internet, itu bisa digunakan untuk ujian PAT secara daring ya. Tidak seperti menggunakan EduBox yang harus menggunakan Android. Jadi untuk yang akan mengikuti PAT secara daring ini tidak harus menggunakan Android ya. Yang non Android pun bisa. Tetapi memang yang disarankan itu lebih bagusnya gitu. Yang disarankan adalah handphone dengan sistem operasi Android. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk hari Minggu ya, untuk hari Minggu itu kan simulasi PAT. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya ini kan sudah ada di menu home ya. Nah, sudah ada di menu home. Nanti tampilannya kan seperti ini. Pokoknya untuk menu home itu ada jam ya. Ada jam, ciri khasnya seperti ini. Dan untuk kalian yang nantinya mau ikut simulasi PAT maupun nanti pada saat hari Senin sampai hari Sabtu mengikuti PAT daringnya, itu silahkan klik mulai ujian. Nah, ini ya, mulai ujian, dan kalian pilih sesuai dengan kelas masing-masing dan jurusan masing-masing. Ingat, jangan sampai tertukar antara kelas dan jurusan. Perhatikan terlebih dahulu sebelum kalian memilih menunya. Nah, saya kasih contoh. Misalkan yang akan mengikuti simulasi adalah kelas 10 OTKP. Nah, ini kita pilih kelas 10 OTKP, dan akan muncul tampilan kelasnya seperti ini. Jadi ini adalah pemberitahuan mengenai kelas ya, maupun waktu pelaksanaannya. Nah, di sini ada kan ujian simulasi. Jadi untuk hari Minggu itu adalah ujian simulasi ataupun baru latihan ya. Dan untuk PAT atau ujian PAT-nya itu akan dilaksanakan pada hari Senin gitu ya, sampai hari Sabtu. Jadi untuk hari Minggu hanya sekedar latihan saja untuk memperlancar ataupun untuk menambah pengetahuan kalian yang berkaitan dengan aplikasi yang disediakan oleh SMK Plus untuk mengikuti PAT daring. Oke, jadi nanti masuk ke soal simulasi. Nah, kalian tinggal klik aja soal simulasi dan akan masuk ke soal ya. Ini adalah lembar soalnya. Ingat, di sini adalah biodata pribadi kalian. Jangan sampai salah memasukkan nama kalian sendiri ya. Dan di sini saya hanya sekedar memberikan contoh. Misalkan saya kasih nama lengkap ya, Adi. Misalkan nama saya Adi Prabowo. Kelasnya misalkan kelas 10 dan jurusannya adalah OTKP. Nah, sesudah kalian mengisi, silakan pilih menu berikutnya. Yang ini ya, klik menu berikutnya. Kemudian akan masuk ke soal. Nah, ini adalah soal latihan atau soal simulasi PAT. Ini kalian boleh mengerjakan kerjasama juga boleh, karena ini baru latihan ya. Ini kurang lebih sekitar 30 soal. Jadi kalian nanti mengerjakan untuk soal simulasi ini hanya 30 soal. Dan untuk pelaksanaannya itu nanti dimulai hari Senin ya, untuk pelaksanaan PAT-nya sampai hari Sabtu itu kemungkinan soal yang paling banyak keluar adalah jumlahnya 40 soal. Ada juga yang 30 dan ada yang 10 soal. Tapi yang paling banyak memang yang
keluar, nanti jumlah soalnya itu adalah 40 soal. Oke, jadi seperti ini contohnya. Misalkan ini saya jawab aja ya, secara asal aja saya jawab ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kalian udah mengklik misalkan Eropa nih ya, ini contohnya seperti ini. Tapi jawabannya mau diganti ya, kalian misalkan mau ganti ke A ya, tinggal klik aja yang A-nya ini. Klik. Nah, gitu ya. Jadi tinggal bisa dipilih yang mana yang sekiranya itu adalah jawaban yang tepat menurut kalian. Nah, seperti ini misalkan. Nah, anggap saja semuanya sudah dikerjakan. Jangan lupa itu ini adalah langkah yang paling wajib, yaitu kalian mengklik kirim ya. Kalian jangan mengklik kembali, karena kalau misalkan kalian mengklik kembali itu otomatis kalian akan kembali lagi ke halaman biodata gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah selesai mengerjakan soal, sudah terisi semua, silahkan pilih menu kirim, klik kirim. Dan sudah itu kalian jangan langsung keluar, tapi lihat dulu skor yang kalian peroleh ya. Ini kalian silahkan klik dulu lihat skor, dan nanti akan muncul poin ataupun jumlah jawaban yang betul ya. Itu berapa? Nah, di sini kan tercantum 6/30. Jadi dari total soal 30 ya. Jadi soalnya itu ada 30. Saya hanya menjawab yang betulnya itu hanya 6 ya, dari 30 soal, oke? Dan kalau misalkan sudah muncul seperti ini, kalian boleh tulis misalkan di buku untuk sebagai tanda bukti, silahkan, nggak jadi masalah, ataupun tidak ditulis juga nggak apa-apa. Kalau misalkan sudah muncul poin total seperti ini, kalian boleh keluar ya dengan cara mengklik ini ya. Ini kan ada tabnya. Nah, silahkan kalian close aja ini, yang X di close, kemudian yang ini juga di close. Nah, yang X di close aja, dan kita kembali lagi, ini close juga, dan kembali lagi ke tampilan awal ya, ya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Jadi untuk simulasi itu langkah-langkahnya sudah selesai seperti yang tadi sudah saya terangkan, tidak rumit kan? Nah, untuk sekedar tambahan saja, kalau misalkan nanti sudah menginjak hari Senin, karena untuk hari Senin kan bukan lagi simulasi ataupun latihan, tetapi PAT yang aslinya gitu ya, sesuai dengan mata pelajaran yang sudah dijadwalkan. Oke, kita lihat dulu jadwalnya. Kita masuk ke jadwal, dan saya akan memberikan contoh. Ini hanya untuk kelas 10 aja ya, ini hanya sekedar contoh. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk jadwal kelas 10 OTKP itu untuk hari Senin, itu kan ada 3 mata pelajaran ya. Ada PAI, PKN, dan Bahasa Indonesia. Kemudian untuk waktu pengerjaannya itu adalah mulai pukul 7.30 sampai dengan jam 1 gitu ya. Itu untuk hari Senin. Jadi untuk kalian yang nantinya mau mengerjakan soal PAT itu tidak harus berurutan pun nggak jadi masalah ya. Kalian mau mengerjakan soal Bahasa Indonesia dulu, ataupun mau mengerjakan soal PKN dulu, ataupun mau berurutan dari PAI sampai ke Bahasa Indonesia, itu nggak jadi masalah gitu. Yang penting kalian sudah mengerjakan ketiga soal ini sampai maksimal pukul 1. Kalau misalkan kalian mengerjakan soal PAT lewat dari jam 1, maka kalian dianggap tidak mengerjakan soal PAT. Oke, itu bisa dipahami. Jadi nantinya di bagian menu ujian, seperti langkah yang tadi, kalau misalkan kita mau ujian, mulai ujian, kemudian kelas SOTKP ya disesuaikan aja dengan kelas masing-masing. Nah, ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh untuk hari Senin itu kan ada 3 mata pelajaran. Jadi mata pelajarannya itu untuk hari Senin adalah PAI, PKN, dan Bahasa Indonesia. Dan nantinya itu di sini akan muncul 3 mata pelajaran.
seperti ini ya. Jadi di sini nanti ada PAI, PKN dan bahasa Indonesia. Nah, jadi kalian bisa mengerjakan soal yang mana dulu itu bebas. Mau misalkan bahasa Indonesia dulu, mau PKN dulu, ataupun mau PAI dulu, itu gak jadi masalah. Yang penting mulai mengerjakan pukul 7.30 dan selesai ketiga soal itu jam 1 siang. Oke? Dan saya ingatkan kembali, kalau misalkan kalian belum mengerjakan ataupun mengerjakan soal lewat dari jam 1 siang, maka kalian dianggap tidak mengerjakan. Oke? Jadi harus sudah selesai sebelum jam 1 siang. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau misalkan ada masalah atau kendala yang nantinya muncul pada saat kalian melaksanakan simulasi ataupun pada saat pelaksanaan PAT, itu silahkan kalian informasikan ke saya melalui media WhatsApp. Nah, nomornya sudah tertera di sini. Oke, mungkin itu udah jelas pemaparan atau penjelasan dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang hari besok ya, hari Minggu, mengikuti simulasi dan mulai hari Senin sampai hari Sabtu untuk pelaksanaan PAT. Mudah-mudahan lancar, tidak ada kendala, dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Oke, teman-teman, siswa-siswi SMK Plus Insan Mandiri yang saya cintai dan saya banggakan, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PAT daring.